Halo semuanya, bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu orang kudus atau orang suci yang bernama Eugenia. Dia adalah seorang biarawan atau biarawati yang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Dan seperti apa kisah hidupnya dan bagaimana kita bisa memetik pelajaran tentang keteladanan imannya. Ini menarik sekali di momen Natal ini, bagaimana kita lihat Eugenia ini mempersembahkan hidup sebagai satu gift hidupnya, ucapan syukur kepada Kristus, di mana uh, kita lihat Eugenia adalah salah satu martir yang sungguh luar biasa ketika dia dengan siap dan sungguh-sungguh melayani Kristus walaupun sampai pada akhirnya dia harus mengalami kematian martir. Seperti apa kisah hidupnya secara lengkap kita bisa perhatikan uh, dalam artikel ini. Eugenia adalah seorang Romawi sejak dia lahir. Ayahnya bernama Filipus, adalah seorang prefek kota di Alexandria atau seorang pejabat gubernur di Mesir, di Alexandria. Dia Eugenia ini tinggal di Mesir, di Alexandria bersama dengan orang tuanya, dan ayahnya Filipus diutus oleh Kaisar pada waktu itu Commodus, ya Kaisar Romawi, yang memerintah tahun 180 sampai 192 untuk menjadi pejabat kota di Mesir atau prefek. Nah, ini adalah ikon dari Eugenia. Dia memegang salib sebagai tanda atau simbol kematiran yang dia persembahkan untuk Kristus, kematiran hidupnya. Kita lihat Eugenia menerima pendidikan yang baik dan terkenal karena kecantikan dan karakternya yang baik. Karakternya dan kecantikan itu memikat banyak pemuda yang termasyhur di kota Alexandria, sehingga mereka ingin menikahinya. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil memujuk Eugenia untuk menikah. Karena memang Eugenia telah bertekad untuk menjaga kesucian atau keperawanannya. Dengan penuh perhatian, Eugenia belajar banyak surat-surat Rasul Paulus. Dia rindu tentang ajaran Kristen. Dia banyak membaca surat-surat Rasul Paulus. Kemudian dia dengan sepenuh hati memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, tetapi dia masih merahasiakan ini dari orang tuanya. Mengapa? Karena pada saat itu memang orang-orang Kristen banyak dianiaya, diusir dari kota Alexandria atas perintah Kaisar Commodus. Nah, karena Eugenia ini tidak menyerah atas situasi dan penganiayaan dari orang-orang Kristen, malah dia ingin lebih lagi belajar tentang iman Kristen. Akhirnya dia meminta izin untuk mengunjungi salah satu perkebunan keluarga di luar kota, konon untuk menikmati suasana pedesaan. Kemudian diizinkan oleh ayahnya, Filipus, akhirnya dia pergi ditemani dua pelayannya yang bernama Protus dan Hyacinthus, yang dimana dua pelayan ini nanti pada akhirnya juga menjadi martir. Mereka menyamar mengenakan pakaian pria. Dia dan dua pelayannya itu kemudian dibaptis di satu biara yang dilayani oleh Uskup Elias, yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 14 Juli, yang memang mengetahui tentang Eugenia dalam sebuah penglihatan. Jadi Uskup Elias ini membaptis Eugenia bersama dengan Protus dan Hyacinthus. Lalu Elias memberkati Eugenia untuk melakukan pertapaan atau asketisme di sebuah biara dengan menyamar sebagai biarawan yang bernama Eugene. Eugenia ini menyamar menjadi seorang laki-laki dan akhirnya dia bisa masuk ke sebuah biara dan di situ dia melakukan pertapaan di sana. Melalui usaha pertapaannya, Eugenia memperoleh karunia kesembuhan. Suatu kali ada seorang perempuan muda kaya bernama Melantia meminta bantuannya.
Nah, melihat Eugene, ya, biarawan yang menyamar ini, perempuan ini terbakar oleh nafsu atau hawa nafsunya. Tapi Eugenia menolak dia. Kemudian Eugenia dituduh telah melakukan pencobaan perkosaan. Akhirnya Eugenia pun ditangkap dan diadili di hadapan pengadilan, di mana pejabat pengadilan di situ adalah ayahnya sendiri yang bernama Filipus, dan akhirnya dipaksa untuk mengungkapkan rahasianya. Dan orang tuanya, ayahnya dan saudara-saudara lakinya akhirnya bersuka cita menemukan kembali orang yang telah lama mereka cari-cari. Setelah beberapa saat, mereka semua menerima baptisan kudus. Tetapi Filipus, ayahnya, telah dikecam oleh orang-orang pagan di Alexandria. Lalu dia diberhentikan dari jabatannya. Umat Kristen Alexandria memilih dia sebagai uskup mereka akhirnya. Lalu ada pejabat baru yang datang menggantikan ayahnya, karena takut akan murka rakyat, tidak berani mengeksekusi Filipus secara terbuka, tetapi mengutus seseorang pembunuh diam-diam untuk membunuhnya. Mereka melukai Filipus saat dia sedang berdoa, dan kemudian dia meninggal 3 hari kemudian. Lalu ada seorang perempuan yang bernama Claudia. Dia pergi ke Roma bersama putra-putri dan para pelayannya. Di sana, Eugenia melanjutkan kehidupan biara dan membawa banyak remaja putri kepada Kristus. Nah, Claudia banyak membangun ya asrama pengembara atau peziarah dan membantu orang miskin. Setelah beberapa tahun yang damai, Kaisar Gallienus yang memerintah tahun 260 sampai 268 meningkatkan penganiayaan terhadap orang Kristen, dan banyak orang Kristen menemukan satu perlindungan bersama Claudia dan Eugenia, yang dimana mereka banyak membantu orang-orang yang dianiaya. Ada satu cerita, ada seorang gadis Romawi yatim piatu dari garis keturunan kekaisaran bernama Basila. Dia mendengar tentang orang-orang Kristen yang dianiaya dan juga tentang Eugenia. Dia mengirim seorang hamba terpercaya kepada orang kudus itu, meminta Eugenia untuk menuliskan sebuah surat yang menjelaskan tentang ajaran Kristen. Lalu Eugenia mengirim teman-teman dan rekan pertapanya, yaitu Protus dan Hyacinthus, yang kemudian mencerahkan Basila, dan akhirnya dia menerima baptisan kudus. Nah, ini ada ikon lain dari Eugenia. Pelayan Basilia kemudian memberitahu tunangannya, Pompei, bahwa Basilia telah menjadi seorang Kristen. Pompei pun mengeluh kepada kaisar dan menuduh orang-orang Kristen memberitakan tentang selibat dan menghina penyembahan berhala. Basila menolak untuk menikah dengan Pompei dan mereka membunuhnya dengan pedang. Dan Basila menjadi seorang martir akhirnya. Mereka menyeret Protus dan Hyacinthus juga yang diutus untuk mencerahkan Basila tadi, lalu dibawa ke sebuah kuil untuk membuat mereka murtad, artinya menyembah dewa berhala, menanggalkan iman mereka. Tetapi saat mereka masuk, patung berhala itu pun jatuh dan hancur. Para martir suci Protus dan Hyacinthus akhirnya dipenggal. Mereka juga membawa Eugenia ke kuil dewa Diana dengan paksa. Tapi bahkan sebelum Eugenia masuk ke dalam kuil itu, kuil pagan itu pun runtuh dengan patung berhalanya. Nah, kemudian mereka melemparkan Eugenia ke sungai Tiber dengan sebuah batu di lehernya. Tetapi batu itu terlepas dan dia tetap tidak terluka. Dia juga tetap tidak terluka ketika dilemparkan ke dalam api. Kemudian mereka melemparkannya ke dalam sebuah lubang yang dalam, di mana dia tinggal selama 10 hari di sana, disiksa di dalam sebuah lubang yang gelap. Nah, selama waktu itu, Juru Selamat Yesus Kristus sendiri menampakkan dirinya kepada Eugenia dan berkata bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surgawi pada saat hari Natal atau pada saat Kristus lahir nanti. Ketika perayaan telah datang atau Natal itu datang, Algojo pun membunuhnya dengan pedang. Akhirnya Eugenia mati dipenggal.
Setelah kematiannya, Eugenia menampakkan diri kepada ibunya untuk memberitahunya tentang kematiannya sendiri. Nah, kita lihat Eugenia diperingati ya menjelang Natal atau setiap tanggal 24 Desember ya, dia mati pada saat Kristus lahir. Dan ini adalah seperti sebuah gift, satu persembahan yang seluruh hidupnya Eugenia berikan kepada Kristus untuk menyambut hari lahirnya Kristus tersebut. Kristus telah lahir, muliakanlah dia. Seperti satu contoh kehidupan Eugenia yang memberikan satu gift, satu hadiah, yaitu kesucian dia, keperawanan dia, imannya yang murni, dan juga segala kebajikan perbuatan baik yang telah dia kerjakan untuk Kristus. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Bahwa Kristus telah lahir, muliakanlah dia. Apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Allah? Tentu kita tahu bahwa apa sih artinya Kristus datang buat kita. Kristus telah lahir, itu artinya apa? Artinya adalah bahwa bumi dan surga telah menyatu. Sebab Kristus telah menyatukan heaven, surga, ilahi, dan bumi, kita manusia yang fana itu. Sebab di dalam satu pribadi dia terkandung dua natur yang berbeda, ilahi dan manusia, menjadi satu di dalam satu pribadi. Ada satu nyanyian di dalam kita memperingati Natal ini. Dikatakan, surga dan bumi telah menjadi satu oleh kelahiran Kristus. Sekarang, hari ini, Kristus telah datang ke bumi. Allah menjadi manusia. Sehingga manusia bisa naik kepada surga. Sebab Allah telah turun ke bumi. Hari ini manusia melihat Allah yang tidak bisa dilihat dalam wujud seorang bayi yang bisa dilihat, yang akhirnya menjadi juru selamat manusia. Oleh sebab itu, Kristus telah lahir, marilah kita memuliakan dia, kita memuliakan Allah di tempat yang paling tinggi, dengan hati kita, dengan sikap hidup kita, melalui iman dan perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan kepada dunia. Seperti Eugenia, yang rindu mengenal ajaran Kristus, yang rindu hidup bagi Kristus secara totali. Ini sungguh luar biasa. Seorang Eugenia, dia seorang pagan, orang Romawi, tetapi tinggal di Alexandria dan akhirnya dia percaya kepada Kristus dan memberikan hidupnya secara total. Itulah arti hidup yang memuliakan Allah. Sebab kita telah memiliki iman, kita telah memiliki pengharapan, kita memiliki kasih. Dengan iman, pengharapan, dan kasih itulah kita memuliakan Allah yang sudah datang. Bethlehem telah membuka pintu Eden atau pintu Firdaus, pintu surgawi. Oleh sebab itu, mari kita datang dan kita lihat apa yang telah Kristus telah kerjakan buat kita. Sinar terang cahaya di momen Natal yang sederhana di dalam sebuah gua itu telah menyinari ribuan, jutaan, miliaran orang di sepanjang sejarah dunia ini, sejarah gereja ini. Dan kita, sinar Natal 2000 tahun yang lalu, kiranya ini tidak redup, tetapi boleh semakin menyala untuk semakin memurnikan iman, pengharapan, dan kasih atau perbuatan kasih kita kepada Allah. Itulah artinya kita memuliakan Kristus, memuliakan Allah. Sebab Kristus telah lahir, dia telah menyatukan antara yang fana dengan yang ilahi. Menyatukan antara yang di surga dengan yang di bumi. Dia telah menyatukan antara Kronos dan Kairos. Sehingga kita yang ada dalam waktu Kronos itu bisa mencapai namanya Kairos. Kristus telah lahir, dan ini berarti kita saatnya untuk meneladani kehidupan seperti Kristus yang ditunjukkan oleh Eugenia ini. Seperti kata Rasul Paulus
Teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus. Dan kiranya kita juga bisa berkata kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga, tempat kerja kita, tetangga kita, dan masyarakat di gereja kita, kita bisa mengatakan, teladanilah aku, seperti aku meneladani Kristus. Itulah artinya kita memuliakan Allah, sebab Kristus telah lahir, pintu Firdaus telah dibuka. Bethlehem has opened Eden. Sehingga come and let us see. Marilah kita lihat seperti apa Firdaus ini dalam kehidupan kita. Walaupun untuk mencapai pintu itu, Firdaus itu, keselamatan itu, kata Yesus, kita harus melalui jalan yang sempit. Kita harus dibaptis bukannya air dan roh, tapi dibaptis di dalam api. Bahwa dia datang bukan untuk mendamaikan dunia, tetapi membawa pedang. Bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita dan mengikuti Kristus. Bahwa kita harus tetap fokus tertuju kepada Kristus, bukan kepada mamon ataupun pada hal-hal dunia. Bahwa jalan kepada Eden itu, Firdaus itu adalah jalan yang sempit. Oleh sebab itu adalah satu gambaran, satu ajaran dari Kristus. Itu adalah jalan yang sempit, itu adalah salib yang harus kita pikul, itu adalah beban berat yang harus kita ambil. Itu adalah, singkat kata, itu adalah suffering, itu adalah long suffering atau penderitaan yang mungkin panjang. Tetapi penderitaan itu, salib itu, jalan itu membawa kita kepada Eden yang sudah terbuka, yang akan menerima kita. Tapi melalui penderitaan, melalui salib, melalui penyangkalan diri, melalui pertapaan askesis, melalui karunia yang Roh Kudus berikan, melalui segala talenta apa yang Kristus telah berikan, bahkan melalui anugerah yang Tuhan curahkan di dalam roti, di dalam perjamuan kudus, di dalam anggur, di dalam doa, segala karunia rohani, anugerah Allah. Itu semua adalah jalan menuju kepada satu Eden yang baru, Firdaus yang baru. Bethlehem has opened Eden. Glorify our God. Nah, dengan penderitaan, dengan salib, dengan anugerah, itu kiranya boleh semakin membuat kita satu arah, terus semakin dimurnikan, semakin menuju kepada Eden tersebut. Seperti kata Rasul Paulus, walaupun tubuh jasmaniku akan hancur binasa, tetapi kehidupan spiritualku akan terus semakin diperbaharui. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab apa? Sebab penderitaan, sebab tantangan seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di Alexandria, penganiayaan pada zaman itu ya, 300 tahun pertama kekristenan, itu begitu luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh martir yang mengalaminya, seperti Eugenia ini, Barbara, Anastasia, Paraskeva, Tekla, semua banyak martir perempuan bahkan yang bisa menunjukkan satu keteladanan iman yang demikian luar biasa. Nah, itu adalah satu kesempatan, penderitaan, penganiayaan seperti yang dialami Eugenia ini adalah satu kesempatan, satu alat yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Ya, seringkali mungkin kita mengeluh, kita berdoa, meminta ini keringanan atau kemudahan dalam hidup ini, berkat dan sebagainya. Itu bukan hal yang salah. Tetapi ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, itu bukan berarti Tuhan tidak mendidik kita atau membiarkan kita. Tetapi Tuhan mendidik kita sesuai dengan kapasitas iman kita, dan yang pasti Tuhan akan mendidik kita sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berdoa, meminta ini dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta, Tuhan jauh lebih tahu apa ke depan. Dia foreknowledge, dia tahu segala hal. Sehingga
dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi yang pasti, walaupun kita misalnya sering mengeluh, sakit, miskin, kelaparan, dan hal-hal yang mungkin di masa pandemi ini kita juga banyak mengalami, banyak masalah. Tetapi biarlah itu kita boleh melihat dari kacamata iman, pengharapan, dan juga kasih Allah, bahwa itu adalah satu proses, satu alat dari Tuhan untuk memurnikan kita. Sehingga kesimpulannya adalah saya ingin mengatakan bahwa Martir Eugenia ini adalah salah satu contoh orang yang setia yang ikut Kristus, tetapi mengalami satu penderitaan yang sangat sulit, dan ini dia tunjukkan sebagai satu kesempatan dia boleh melayani Kristus sampai akhir hidupnya dan memasuki satu Eden yang baru. Ini incredible, ini luar biasa. Jadi kita juga bisa belajar dari sini bahwa apapun yang Tuhan kasih kepada kita, apakah itu penderitaan ataupun hal-hal yang lain, bahkan mungkin kadang sometimes bisa kenyamanan, nah kita mesti waspada bahwa biarlah itu semua kita kaitkan dengan iman, kasih, dan pengharapan kita, kaitkan dengan Allah, kaitkan dengan surgawi, dengan Eden, ya. Walaupun misalnya kita bangun tidur, kaitkan itu dengan Allah. Walaupun kita bekerja, kaitkan itu dengan Allah. Walaupun kita mencuci, memasak, mengajar, ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, ataupun dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, tidak bisa lepas dari Kristus telah lahir, muliakanlah Dia. Yaitu kaitkan itu dengan bagaimana iman, pengharapan, dan kasih kita boleh terus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga doktrin, ya, ajaran firman Tuhan yang kita pelajari, anugerah, kehidupan kita sehari-hari, penderitaan dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah gitu, tetapi menjadi satu di dalam Allah. Dalam hidup kita, apa yang kita tahu, apa yang kita kerjakan, apa yang penderitaan yang kita alami, itu semuanya dikaitkan dengan Allah, dengan Kristus yang telah lahir tadi, dikaitkan dengan kemuliakanlah Dia tadi. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah itu semua adalah satu jalan menuju kepada Eden tersebut. Contoh praktis bagi kita adalah tadi kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, itu semua kita kaitkan dengan Kristus Tuhan, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk memuliakan Dia, dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dengan kasih kita. Bisa kita bangun tidur, kita bisa mengucap syukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Dia. Ketika kita sedang mandi, itu artinya kita kaitkan, kita ingin membersihkan hal-hal yang dosa. Apakah kita ganti baju, saya sudah menanggalkan baju yang lama, memakai pakaian yang baru, lalu ketika kita sedang masak, mengasuh anak, bahkan mungkin mengajar, kaitkan dengan muliakan Allah itu melalui iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus. Sehingga seperti Eugenia, apapun yang dia lakukan, itu seperti satu persembahan hidup kepada Allah, di mana dia akan memasuki Eden atau kerajaan surga yang baru itu. Thank you semuanya, kiranya ini boleh memberkati kita semua, dan teladan iman Eugenia sekali lagi boleh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana penderitaan boleh semakin memurnikan kita, jika kita dengan iman, kasih, dan pengharapan itu kita kaitkan untuk memuliakan Allah, sehingga kita bisa menerima satu kehidupan yang abadi nanti bersama dengan Kristus di surga. Thank you semua, God bless us.